Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ada sukacita, men. Ya, kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Kita lanjut pembacaan firman Tuhan dari Mazmur pasal 29. Ya, nanti Bapak Ibu bisa membaca dengan bersuara kuat ya. Jadi Mazmur pasal 29, kita rindu diberkati oleh firman ini. Perikopnya dari Lembaga Alkitab Indonesia, Kebesaran Allah dalam Badai. Ayat pertama pasal 29, Mazmur Daud. Kepada Tuhan hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan digundulinya dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Bersama-sama, Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Nah, dalam pembacaan ini kita dapat melihat siapakah Allah kita. Ya, dari firman ini kita melihat sungguh dahsyat betul dan layaklah Dia diagungkan, ditinggikan, dan kita memberi hormat dan kemuliaan hanya kepada Dia. Ya, bagian ini ya ditulis oleh Daud dalam bentuk puisi ya. Jadi melihat keberadaan Allah yang luar biasa. Siapakah Allah itu? Ya, Allah itu Allah yang luar biasa, yang mulia, dan semua umat harus memberi hormat dan sujud kepada Dia. Ya, dikatakan ayat 2, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan, bukan karena Tuhan kekurangan kemuliaan akhirnya kemuliaan kita berikan, bukan. Arti berilah kemuliaan adalah memang Dia Allah yang harus kita muliakan. Ya, Dia Allah yang harus kita muliakan, yang kita sanjung, dan kepada Dia kita harus sujud, kita menyembah. Jadi di hadapan Allah kita harus merendahkan diri, karena memang kita nggak ada apa-apanya gitu loh. Ya, siapakah kita? Ya, tetapi kita yang dari debu tanah itu ya dikasihi Tuhan. Kita dari debu tanah ya disayang oleh Tuhan ya. Jadi sungguh kita harus sujud menyembah Dia. Ya, dan dalam dikatakan berhiaskan kekudusan. Jadi datang kepada Tuhan dalam kekudusan, karena Tuhan itu kudus. Allah kita kudus, mulia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, baik yang ada di gereja maupun di rumah, kita mau mencoba melihat kemuliaan Tuhan itu ya. Satu persatu yang disingkapkan oleh pemazmur ini ya, khusus di pasal 29 ini. Mari kita melihat yang pertama di ayat 3 itu. Ya, coba kita, ini kan ungkapan di mana Daud sudah mengalami kebersamaan dengan Tuhan, mengalami kuasa Tuhan, mengalami mujizat Tuhan. Kemudian dia tuliskan ya, dalam bentuk puisi ini ya. Pertama, suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Ya,
Jangan kita nanti pergi ke pantai cari Tuhan di mana. Ya, enggak ada. Kira-kira ada orang pergi ke laut yang merindukan tiba-tiba ada sesuatu yang turun, ada gelora, tidak. Jadi kalau kita coba ke laut, pantai ke laut, ke air yang besar, coba geli gelombangnya. Coba terus luar biasa, apalagi kalau ada angin, ombak, sepertinya sih menyeramkan ya, tapi itu menunjukkan kedahsyatan. Ya, dahsyat. Jadi kalau misalnya di laut itu kita lihat ombak ya bergelora begitu, nah itu karya Tuhan. Suara ya ombak itu nggak ada apa-apanya dengan suara Tuhan. Ya, suara Tuhan itu menggelegar ya. Ini menunjukkan kuasa kemuliaannya ya. Ayat 5, suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Nah, pohon aras Libanon itu kan terkenal kokoh, bagus, ya mahal, ya itu saya pokoknya ya dicari orang lah begitu ya. Kalau pohon dikatakan pohon aras Libanon itu ya kuat, tetapi itu bisa Tuhan patahkan, ya. Nah ini sebenarnya menunjukkan sekali lagi tentang kekuatan Allah, tentang kedahsyatan Allah. Ya, suara Tuhan mematahkan pohon aras. Jadi apa yang bisa kita banggakan sebenarnya dalam hidup kita? Kalau tanpa Tuhan nggak ada apa-apanya, karena suara Tuhan itu bisa mematahkan ya kegagalan kita, kehebatan kita, dan nggak ada apa-apanya. Ya itu sebabnya kita harus memuliakan Dia, karena Tuhan dahsyat. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu dan gunung Sirion seperti anak banteng. Ini karya Allah, suara Tuhan, firman ya, suara itu firman ya. Jadi apa yang Tuhan katakan dia jadi. Nah ini lagi-lagi ya bentuk ya bukan kalau gitu kita akan lihat gunung-gunung melompat-lompat ya. Bukan ya, ini apa namanya? Kalau gaya bahasa ya. Ya. Gaya bahasa apa namanya? Ya. Hiperbola dibesar-besarkan. Ya. Personifikasi atau apa? Lupa ya, kita lupa juga ya. Masa dikatakan ia membuat gunung Libanon melompat-lompat. Nah, terus anak lembu dan gunung Sirion seperti anak banteng. Ya. Ya. Apa? Yang kasih kuat enggak apa-apa, jangan ragu-ragu ya. Nah, jadi ya menunjukkan kedahsyatan Tuhan bisa buat seperti itu. Ya jadi yang tidak mungkin seperti itu mungkin, tetapi ini bukan harus terjadi seperti itu. Ini gambaran ya. Gambaran ya. Oh, ini bahasa puisi. Jadi orang-orang yang suka seni mengerti itu, memahami ya. Kemudian yang berikut, ayat 7. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Masa kalau Tuhan bicara keluar api? Halo hush. Halo hush. Ini semua dibakar. Itu kira-kira menunjukkan apa ini? Menyemburkan api. Dahsyat. Bisa membakar semua. Ya, seringkali digambarkan ya suara itu api yang menghanguskan. Ya, tapi seringkali juga digambarkan api itu ya kalau misalnya ada emas masuk ke api memurnikan. Ada juga ya, jadi menyemburkan, suara Tuhan menyemburkan api. Ya, kita nggak boleh main-main di hadapan Allah. Coba ingat peristiwa ketika Musa ya berjumpa dengan Allah. Itu api, sehingga api kemuliaan Tuhan. Jadi ada api, tapi semak-semak itu tidak terbakar. Ya, jadi suara Tuhan itu dikatakan di sini apa? Menyemburkan nyala api. Firman Allah kalau kita lihat itu punya kekuatan yang dahsyat, luar biasa. Ya, bahkan dikatakan seperti pedang bermata dua, tajam, mampu memisahkan apa dikatakan? Ya, tulang dan sumsum, jadi menusuk ke dalam. Ya, jadi kekuatannya dahsyat. Firman itu kekuatannya dahsyat. Ya, jadi suara Tuhan. Suara Tuhan itu apa?
suara Tuhan, suara Allah. Oh, saya dengar suara Tuhan. Firman ya, kata-kata Allah. Jadi firman Allah itu dahsyat. Ya. Api yang bisa menghanguskan ya. Ayat 8. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Ya, suara Tuhan. Ya, bisa menggoncangkan, bisa menggelegarkan. Ya, jadi semua peristiwa yang terjadi di alam kalau kita melihat, ya itu kan dikerjakan oleh Allah. Ya, firman Allah. Kalau Allah katakan goncang, ya goncang. Tidak ada yang terjadi ya tanpa perkataan Allah, ya tanpa perbuatan Allah. Tidak ada. Ya, yang terjadi di muka bumi ini kan karya Allah. Ya, kalau kita lihat mulai dari kejadiannya, berfirmanlah Allah, ya bersuaralah Allah atau berkatalah Allah. Jadi semua dibuatnya sedemikian rupa ya. Kemudian di ayat 9, suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung, bahkan hutan digundulinya dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Ya, lagi-lagi menunjukkan pekerjaan Allah yang luar biasa. Ya, jangan kita nanti pergi ke hutan lihat rusa yang sedang yang sedang mau beranak, kok nggak ada suara Tuhan sehingga dia nggak beranak. Kita nunggu suara Tuhan ya, tidak ya. Jadi suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung, ya bahkan hutan digundulinya dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Jadi ketika kita melihat perbuatan-perbuatan Allah yang dahsyat, ya hendaklah kita ya beri hormat kepada Tuhan ya. Menyembah Dia, sujud menyembah Dia dan berkata, wow, Engkau dahsyat Tuhan, Engkau luar biasa. Nah, mampukah kita misalnya begini, terjadi badai. Nah, siapa yang membuat itu? Ya, Tuhan kan. Bahkan Tuhan dikatakan ada di badai itu juga. Ya, jadi waktu kita melihat sesuatu di alam ini yang dahsyat, yang luar biasa, wah kita tahu Tuhan dahsyat, luar biasa. Ya, jadi sujud menyembah Allah, kita harus hormat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagian ini kita melihat mulai dari ayat 3 tadi sampai dengan ayat 9. Suara Tuhan, suara Tuhan, suara Tuhan, yang semuanya menunjukkan kedahsyatan Tuhan, kemuliaan Tuhan, kehebatan Tuhan. Jadi kita jangan ragu-ragu untuk datang menyembah Tuhan. Ya, sujud menyembah Dia. Nah, di bagian ayat 1 dan 2 dikatakan tadi supaya kita memberikan kemuliaan kepada Tuhan dan sujud menyembahnya. Kemudian di ayat 10 dan 11 ditekankan juga ya bagaimana ya kita memberikan hormat ya kepada Tuhan. Di ayat 10, Tuhan bersemayam di atas air bah, Tuhan bersemayam sebagai raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya, Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Nah, kalau Tuhan memberkati kita, memberikan kebahagiaan kepada kita, kira-kira perlukah kita meragukannya lagi? Masa Tuhan berkati saya? Masa Tuhan beri mujizat kepada saya? Masa Tuhan bisa sembuhkan saya? Apakah masih ragu-ragu? Ya, jika kita melihat suara Tuhan, suara Tuhan, suara Tuhan itu, kita nggak usah ragu. Ya, percayalah kepada Tuhan, percaya kepada firman itu, dan kita terus mau menyembah Dia. Ya, hanya Dia yang kita sembah. Ya, hormat, kemuliaan hanya bagi Dia. Kita berikan kepada Dia kemuliaan, kita sujud menyembah Dia. Ya, jadi dalam perjalanan hidup ini, ketika kita mulai mengalami kelemahan, kegoncangan, mungkin ada berbagai hal yang kita hadapi, dengarlah suara Tuhan. Amin. Dengarlah suara Tuhan. Jadi suara Tuhan itu menggelora, yang membangkitkan kita kembali, memberikan semangat hidup. Ya, jangan lupa untuk mendengar suara Tuhan. Jadi sungguh benar melalui pembacaan firman Tuhan ini, suara Tuhan, suara Tuhan, suara Tuhan yang menunjukkan kedahsyatan Tuhan, kemuliaannya, kuasanya, dan Dia berkuasa atas seluruhnya.
dan untuk kita umat Tuhan adalah menyembah Dia. Ya, tidak sia-sia kita menyembah Tuhan, tidak sia-sia kita beribadah kepada Allah, sebab Dia Tuhan Allah ya yang memberkati kita. Ya, menarik bagian terakhir, ya memberikan kekuatan kepada umatnya. Ada yang sudah mulai lemah, Bapak Ibu di rumah sudah mulai lemah, suara Tuhan, suara Tuhan, suara Tuhan. Ya, Dia memberi kekuatan kepadamu, memberi kekuatan kepada saya. Coba lihat kiri kanan dan katakan, Tuhan memberi kekuatan kepadamu. Amin, jangan lemah ya. Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberi kekuatan. Kemudian dikatakan, Tuhan memberkati umatnya. Kita orang-orang yang diberkati Tuhan, amin. Coba katakan kiri kanan, engkau diberkati Tuhan. Engkau diberkati Tuhan. Jangan ragu-ragu, suara Tuhan, suara Tuhan, suara Tuhan. Wah, masa Tuhan berkati saya? Iya, suara Tuhan mampu memberkati kita. Tuhan mampu memberkati kita. Dia beri kita damai sejahtera. Bukan berarti nggak ada persoalan, bukan berarti nggak ada beban, bukan berarti nggak ada sakit penyakit. Ada, sakit penyakit ada. Tetapi kalau kita kepada Tuhan datang, mendengar suara Tuhan, ya menyembah Dia, sujud kepadanya, berseru kepadanya, minta kepadanya, maka kita akan mengalami damai sejahtera Tuhan. Artinya Bapak Ibu, Tuhan mampu memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Kita akan